Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak kelas 4B SDN Pres Kayuwatu, Perwalian Ibu Mufliha Nurul Iza. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Nah, dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa, nih. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mampu membandingkan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui pembelajaran hari ini. Kita masuk pada pembelajaran 3, yaitu menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Jadi, anak-anak, salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Apa itu tokoh? Jadi, tokoh adalah pelaku di dalam sebuah cerita. Jadi, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, misalnya hewan atau tumbuhan. Nah, berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita itu dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Apa itu tokoh utama dan tokoh pembantu? Jadi, tokoh utama ini selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema di dalam cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Jadi, berdasarkan peran terbagi 2, ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama yaitu yang selalu hadir di dalam setiap peristiwa dan menjadi tokoh penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Jadi, sekarang coba anak-anak lihat di buku Bu Pena di halaman 10, buku Bu Pena jilid 4B di halaman 10 ada cerita tentang lalang. Nah, coba anak-anak baca dulu cerita tentang lalang. Jadi lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Nah, lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ia pun bertanya kepada loreng si harimau, "Di mana pohon tempat tinggalku?" Loreng menjawab dengan sedih, "Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan. Mereka menebang habis pohon-pohon yang ada di sini." Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Jadi jika anak-anak sudah baca itu cerita tentang lalang, jadi di dalam cerita di sini di lalang, siapa yang tokoh utamanya? Yang selalu diceritakan di cerita ini siapa? Lalang. Jadi pada cerita ini lalang adalah tokoh utamanya. Nah, jadi lalang hidup di dalam hutan dan memiliki pohon sebagai tempat tinggal. Kemudian lalang merasa sedih karena tempat tinggalnya ditebang oleh manusia. Nah, kalau DP tokoh pembantu siapa tokoh pembantu? Yang berperan untuk mendukung tokoh utamanya itu Loreng si harimau. Nah, jadi dari cerita lalang, tokoh utama adalah lalang, kemudian tokoh pembantu adalah Loreng si harimau. Oke. Jadi untuk tugas kalian ada di halaman 10. Ayo berlatih halaman 10. Ada bacaan tentang peternak ayam yang baik hati. Jadi baca cerita berikut dengan saksama nih. Jadi baca supaya anak-anak pahami siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Oke. Sekarang kita masuk pada muatan IPA. Itu tentang kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Jadi sumber daya alam harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian dari sumber daya alam. Nah, berikut ini merupakan contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran sungai,
serta kegiatan yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan berbagai sumber daya alam. Nah, yang di sungai, penyebab pencemaran yang pertama ada limbah cair industri. Limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai mengakibatkan ini sungai menghitam dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Jadi kalau sungai itu sudah dibuang limbah industri dan sampah, tentunya akan membuat itu air yang tadinya bersih menjadi hitam dan berbau yang tidak sedap dan akan menimbulkan banyak penyakit. Nah, yang kedua, limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pestisida yang terbawa dari aliran air sawah. Ini akan kedua limbah ini akan mengakibatkan eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Itu tugas kalian sebentar. Yang ketiga yaitu racun untuk menangkap ikan. Jadi ada nelayan-nelayan yang nakal yang menangkap ikan itu menggunakan racun. Coba bayangkan, mereka menangkap ikan menggunakan racun. Ikan memakan itu racun masuk ke ikan petubuh, kemudian orang manusia konsumsi itu ikan. Tentunya itu dampak kalau orang mengkonsumsi ikan yang mengandung racun kan banyak bahan kimia yang tidak baik. Tentunya lama-kelamaan kalau orang mengkonsumsi terus itu ikan, pastinya orang akan mendapatkan penyakit. Nah, itu adalah penyebab pencemaran di sungai. Kemudian ada upaya pelestariannya juga, yaitu dengan tidak membuang sampah, tidak membuang sampah plastik, sampah makanan, dan limbah deterjen dan limbah pabrik ke sungai. Jadi buanglah itu sampah pada tempatnya, jangan asal sembarang lempar di sungai. Oke, yang B, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. Jadi tidak boleh menggunakan bahan peledak dan racun untuk menangkap ikan. Yang C, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Jadi itu sungai, orang mau melakukan pembersihan di sekitar sungai secara berkala agar itu sungai menjadi bersih. Ini contoh gambar, ini coba anak-anak lihat, ini sampah yang dibuang sembarangan di sungai. Coba lihat, banyak sampah. Ini airnya sudah berwarna hitam. Coba anak-anak bayangkan, pasti baunya sangat busuk. Sangat busuk dan tentunya makhluk hidup yang ada di dalam sungai, yang di dalam air itu mati karena lingkungannya sudah tidak sehat. Ini air sudah berwarna hitam. Dan ini limbah cair industri. Nah, ini limbah cair industri yang dibuang di sungai. Ini limbah deterjen, jadi air-air cucian. Kalau terlalu banyak, ini limbah deterjen. Tentunya tidak baik untuk kesehatan. Coba anak-anak lihat di sini ada yang sedang berenang di sungai dan sudah ada di air itu sudah ada limbah deterjen. Tidak baik untuk kesehatan kulit kita. Nah, ini adalah penyebab pencemaran di laut, yaitu limbah dari muara sungai. Kan itu air sungai mengalir menuju laut. Jadi jika air sungai sudah tercemar, pastinya itu laut juga akan tercemar. Kemudian racun dan bahan peledak penangkap ikan. Jadi sama dengan ibu bilang tadi di sungai ada yang menangkap ikan menggunakan racun. Kalau di laut ada yang menggunakan bahan peledak. Ini menggunakan bahan peledak ini akan merusak terumbu karang. Karena kan ada dong pakai bahan peledak, jadi bom, kemudian merusak terumbu karang yang ada di dalam laut. Tadinya itu terumbu karang sangat indah, kemudian dirusak oleh nelayan-nelayan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian C, tumpahan minyak dari kilang. Nah, ini juga akan menyebabkan pencemaran di laut. Nah, ada penyebab pencemaran, ada juga upaya pelestarian, yaitu tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Jadi tidak merusak terumbu karang dengan menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan. Kemudian juga orang harus merawat terumbu karang. Yang B, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau. Ya, jadi tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau. Jadi ingat anak-anak, sumber daya alam harus dijaga keseimbangannya. Ini ada contoh gambar bahan peledak untuk menangkap ikan. Ini ada gambar nelayan yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Jadi akan merusak terumbu karang yang ada di dalam laut. Nah, ini menggunakan racun untuk menangkap ikan. Ini tumpahan minyak dari kilang minyak tentunya akan mencemari air laut.
Untuk tugas IPA ada di halaman 12. Ada di halaman 12, ayo berlatih, ada 4 nomor. Kerjakan. Kalau sudah, kirim di WA pribadi Ibu nih. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, banyak